Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Murad sayang. Oh ya teman-teman, seperti biasa ya, hari ini aku tuh mau berbagi informasi lagi ke teman-teman semua yang ingin pulang ke Indonesia dari luar negeri. Ini tentunya aku mau membahas yang dari Hong Kong ya, yang dari Hong Kong ingin pulang ke Indonesia, dan ini tuh yang untuk pulang lepas, bukan cuti ya. Dan untuk teman-teman yang ingin pulang cuti, teman-teman boleh simak video aku yang sebelumnya ya, aku sudah membuatkan kontennya atau membuatkan videonya. Tentunya untuk pulang lepas ini dari negara Hong Kong atau dari negara manapun tidak beda jauh ya untuk persyaratan dan dokumennya. Jadi kalau yang dari Hong Kong itu sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman. Ini tuh yang terbaru banget karena kemarin ada tetangga aku juga dan masih saudara juga sama aku, dan aku tuh tanya langsung ke beliau ya, persyaratannya apa saja, dan ternyata persyaratannya itu sangat mudah dan gampang sekali teman-teman. Hanya cukup membawa paspor dan tiket pesawat saja ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga diwajibkan mengisi e-custom declaration atau ECD ya. Jadi teman-teman ini kenapa harus diwajibkan mengisi e-custom declaration itu? Untuk mengatur bagasi dan barang bawaan dari luar negeri. Tentunya ini tuh dilakukan 2 hari sebelum penerbangan ya teman-teman. Jadi kalau jauh-jauh hari itu tanggal kedatangan atau tanggal penerbangannya itu belum kedeteksi atau belum muncul ya teman-teman ya. Soalnya aku sendiri juga sudah pernah coba waktu kemarin pulang itu, saya coba 3 hari sebelum penerbangan ya, jadi belum ada tanggalnya ya. Terus aku coba lagi besoknya ya, kemarin kan aku pulang tanggal 13, aku tuh coba tanggal 10 waktu itu ya, belum bisa teman-teman. Terus aku coba paginya lagi gitu ya, tanggal 11 ya, tanggal 11 itu baru bisa dan baru muncul tanggal penerbangannya ya. Jadi seperti itu. Dan yang tanya-tanya tentang aplikasi Peduli Lindungi atau satu set mobile masih diperlukan atau tidak, kalau yang saya dengar informasi sih dari teman-teman yang sudah pulang ke Indonesia ini tuh ya teman-teman. Jadi aku tuh bukan mengada-ngada ya, aku tanya langsung pada teman-teman aku yang sudah pulang ke Indonesia yang akhir-akhir ini, yang baru-baru ini gitu loh ya. Semuanya itu tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi atau satu set mobile. Jadi sudah bebas ya teman-teman, tidak ditanya apapun di bandara. Jadi cukup teman-teman membawa paspor dan tiket saja ya. Dan untuk sertifikat vaksinnya sendiri ini juga tidak dipermasalahkan atau tidak ditanyakan apapun ya teman-teman ya. Dan untuk aplikasi Peduli Lindunginya sendiri, kalau teman-teman mau download silahkan download saja, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi ini tidak diwajibkan ya teman-teman ya, tidak harus. Soalnya aku sendiri juga waktu pulang ke Indonesia itu ya teman-teman, aku tuh waktu itu inisiatif sendiri, aku download terus aku isi ya data dirinya di profil itu, dan aku juga nggak mengisi sertifikat vaksin apapun, jadi cuman dilengkapi profilnya saja. Dan waktu itu pas check-in juga tidak dicek gitu, jadi tidak dicek gitu sama petugasnya gitu loh ya teman-teman. Cuman ditanya saja, kamu sudah download aplikasi Peduli Lindungi belum? Cuman diliatin gini aja gitu loh ya, dia juga nggak tahu itu padahal dalamnya apa gimana gitu, enggak. Jadi cuma diliatin, oh aplikasinya ada gitu. Jadi nggak dicek gimana-gimana, enggak ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jika teman-teman ingin mendownload, silahkan di-download saja dan disimpan. Gak usah diisi apapun, tidak apa-apa. Barangkali ditanyakan. Kalau enggak ya syukur ya. Padahal waktu itu aku juga download itu guys. Ya Allah, nggak ada manfaatnya. Bener, nggak ada manfaatnya apa-apa. Nggak digunakan sama sekali gitu loh. Aku cuma download, cuma ditanya itu aja, udah. Terus di Indonesia juga nggak digunakan, nggak ditanya apa-apa. Terus pas balik ke Hong Kong juga nggak ditanya apa-apa. Jadi ini aplikasi tuh nggak dipakai sama sekali gitu loh ya. Aku tuh tadinya juga mau tak hapus gitu, cuman aku tuh mikir lagi ya, masih di luar negeri, barangkali nanti kalau aku pulang dibutuhkan. Jadi seperti itu sih pikiran aku. Sebetulnya sih pengen aku hapus gitu loh ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung, jangan bingung lagi ya, itu sih tidak wajib itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau download silahkan di download saja, nggak usah diisi apapun, nggak apa-apa. Soalnya itu memang isinya sangat sulit sekali ya menurut aku juga. Harus ada nick lah, harus begini begitulah, udahlah nggak usah diisi ya teman-teman ya. Bener lolos deh, semuanya selamat kok teman-teman juga seperti itu ya.
Oke ya, lanjut ini tuh ke sertifikat vaksin. Ada juga yang nanya, katanya Kak, kalau belum vaksin gimana, bisa atau enggak? Nah, kalau yang saya tahu sendiri sih, waktu kemarin pulang aku sendiri juga enggak ditanya apakah kamu sudah vaksin atau belumnya, enggak. Apakah kamu punya sertifikat vaksin atau enggaknya, enggak ditanya ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah vaksin atau sudah memiliki sertifikat vaksinnya, mendingan teman-teman bawa aja ya, terus simpan di tas ransel sama tiket sama paspor ya, jadi disatuin ya dokumennya ya, biar lebih gampang. Jaga-jaga saja sih, misalkan kalau ada petugas yang tanya, kalau nggak ditanya ya syukurlah. Kalau setahu aku sih ini ya, pengalaman pribadi aku sendiri selama di bandara aman-aman saja ya, Hong Kong sama Jakarta ya, tidak ditanya apapun ya teman-teman ya. Maksudnya tuh nggak ada ditanya sertifikat apapun, jadi seperti itu. Yang rumit malah pas aku mau balik ke Hong Kong ya, pas naik kereta api itu aku mau booking kereta ya guys. Soalnya aku dari Cirebon itu kan naik kereta ya, dari Cirebon ke stasiun Gambir naik kereta aku tuh. Dan pas booking tiket itu aku tuh ditanya ada sertifikat vaksinnya enggak, jadi harus vaksin gitu loh ya teman-teman. Ini yang ribet malah di Indonesianya loh, di sini enggak. Jadi seperti itu ya. Terus untungnya aku tuh sudah vaksin dan aku juga bawa sertifikatnya, dan aku bisa booking tiket kereta ya. Terus baru deh aku tuh berangkat dari Cirebon itu ke Gambir, dan dari Gambir itu naik bus ke airport. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan untuk yang transit ini tuh ya, ada juga yang nanya, katanya Kak, kalau transit gimana itu Kak, ngisi nomor pesawatnya gitu ya. Dan untuk yang transit itu biasanya gini loh ya guys ya, ini tuh aku sudah tanya langsung ke fanspage Direktorat Jenderal Bea Cukai ya. Jadi ini fanspage-nya, teman-teman juga bisa tanya-tanya langsung ya. Kalau nggak percaya ya silahkan tanya sendiri saja apa yang ingin ditanyakan. Aku waktu itu pernah nanya ya, aku bilang untuk yang transit ini bagaimana. Misalkan contohnya, ini tuh contoh saja ya teman-teman ya, misalkan dari Hong Kong turun di Jakarta, terus mau melanjutkan penerbangan lagi ke Jogja ya teman-teman ya. Dan ini tuh tentunya yang ditulis penerbangannya itu karena kita kan dari luar negeri, jadi untuk yang dalam negeri itu tidak usah ya teman-teman ya. Jadi dari luar negerinya saja, misalkan kita Hong Kong Jakarta gitu, jadi nulis nomor pesawatnya itu ya teman-teman ya. Yang Jogja, yang Jakarta Jogja tidak usah, soalnya itu beda lagi kan. Nah, terus nanti itu kan begitu teman-teman kan sampai di Jakarta nih, sampai di Jakarta itu ambil bagasi dulu, terus keluarkan scan barcode ini, terus langsung keluar. Kalau yang tidak melanjutkan penerbangan lainnya bisa langsung pulang ke rumah ya teman-teman. Aku juga waktu itu langsung pulang ke rumah, tidak ada kendala apapun, alhamdulillah ya. Dan kalau yang untuk mau melanjutkan penerbangan lainnya itu teman-teman setelah scan barcode itu ya, masuk lagi teman-teman ya, masuk lagi dan harus laporan lagi ke posko bea cukai yang ada di dalam Bandara Jakarta ya teman-teman. Baru nanti teman-teman bisa melanjutkan penerbangan selanjutnya. Dan begitu sampai di bandara misalkan kayak Jogja atau Semarang, teman-teman sudah tidak harus scan barcode ini lagi, jadi cukup di Jakartanya saja. Itulah info yang aku ketahui sih ya, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Soalnya ini juga aku nggak ngarang-ngarang cerita, aku sudah tanya langsung di Direktorat Jenderal Bea Cukai ya teman-teman ya. Jadi ada fanspage-nya yang ini, teman-teman bebas mau tanya apapun pasti akan dijawab, dan responnya juga sangat cepat sekali ya. Oke ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku hari ini ya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.